Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Pak Putut Pamili Widakdo. Saya adalah dosen program studi sistem informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Sebelum kita melanjutkan pertemuan kita, maka saya anjurkan nih buat adik-adik atau teman-teman untuk like and subscribe channel saya agar nanti kalau ada video terbaru ya atau materi-materi yang saya upload itu adik-adik langsung bisa tahu ya, langsung dapat informasi terupdate dari saya. Oke, sebelum kita melanjutkan pertemuannya, mungkin kita mereview dulu pertemuan sebelumnya. Jadi kemarin mungkin kita sudah bahas ya terkait visi misi, lalu ada juga etika, ada juga profil lulusan kita ya, lalu ada juga tentang pemrograman sendiri ya. Tapi kita akan bahas dulu tentang visi misi. Jadi kita tanamkan dulu jiwa technopreneurship ya adik-adik. Jadi posisinya technopreneurship itu adalah orang yang memang memiliki jiwa membangun ya, berjiwa teknologi tinggi juga, lalu dia juga mempunyai kemandirian ya, mandiri, terus berjiwa kepemimpinan ya, terus mampu mengelola sebuah tim yang baik gitu. Nah, itu technopreneurship. Nah, lalu berfokus pada tropical rainforest ya, karena itu visinya dari universitas. Jadi kita berfokus pada visi tersebut. Lalu untuk tujuannya atau bahasanya misinya, misinya adalah tetap kita menjalankan tridharma ya adik-adik. Ngajar, belajar, terus ada penelitian, lalu ada juga pengabdian. Nah, nanti adik-adik ikut dalam kegiatan-kegiatan, ikut dosennya terkait tridharma tersebut. Jadi jangan pasif. Saya berharap walaupun kita Zoom atau bahasa ya kita nggak pernah belum pernah ketemu ya, kita tetap komunikasi lewat WhatsApp, lewat Zoom ya. Dan kita harus tetap aktif ya, produktif, bahwa produk kita tuh bisa gitu ya. Dan satu, tetap jaga kekompakan. Lalu yang kedua mungkin etika dan attitude. Nah, ini penting banget. Jadi saya tetap bilang ke teman-teman ya, ingat jaga sikap sopan santun Anda ya. Kita tuh nggak butuh bahasanya orang yang pintar tapi nggak punya sikap attitude yang baik ya. Cuma Anda pintar tapi Anda nggak beradab ya. Karena saya jujur aja lebih mementingin orang yang beradab gitu. Karena orang itu bisa menghargai orang lain, dia bisa menjaga perasaan orang lain gitu ya. Daripada dia pintar suka merendahkan orang lain ya. Saya ingin terapkan itu ke Anda dan pastikan bahwa Anda benar-benar ngerti gitu loh, bahwa kita tuh nggak butuh ya, nggak butuh orang yang pintar tapi nggak beradab ya. Terus perhatikan sopan santun Anda dalam menghubungi dosen atau ya staff atau apapun ya, siapapun ya. Hormatin. Jangan juga kalian langsung langsung hubungi dosen tuh di mana Pak? Pak jadi kuliah kah Pak? Gitu. Atau bahasanya kurang adab gitu ya, orang adabnya tuh gini loh. Anda tuh kalau bertanya kan harusnya satu mengucapkan salam, memperkenalkan diri, NIM berapa, program studi apa gitu. Lalu tujuannya apa? Jangan langsung Pak di mana ya kan? Karena kami tuh jujur aja nggak kenal gitu ya. Nggak kenal karena apa? Banyak banget mahasiswa yang kami ajar, kami bimbing, bahkan ada mahasiswa bimbingan skripsi juga gitu. Jadi kalau kalian nggak menyebutkan NIM atau identitas diri, ya kadang-kadang maaf kami nggak berani ngebalas gitu. Siapa tahu penipuan ya kan, atau apa gitu ya, jebakan gitu ya. Nah, takut saya itu seperti itu. Jadi saling menghargain ya, saling menghargain, ucapkan salam gitu loh ya, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang atau apapun. Terus kenalkan diri, perkenalkan Pak, nama saya ini, NIM saya sekian, saya program studi ini, baru jelaskan gitu loh ya. Dan saya harap teman-teman terapkan itu gitu ke dosen, ke siapapun ya. Jadi jangan hanya wah ini bukan dosen SI nih, wah ini bukan dari Unmul nih, terus Anda berubah gitu, nggak menerapkan gitu, ya. Jangan. Kalian harus tetap hormat dan jaga etika ya, karena etika tuh konsep paling penting sih. Karena saya jujur aja kalau menurut saya tuh attitude itu di sebuah organisasi itu diperhitungkan, sangat diperhitungkan ya. Lalu untuk yang selanjutnya pemrograman ya. Jadi sebelum kita masuk pemrograman kemarin itu kita dijelaskan sedikit, yaitu pemrograman itu adalah tahapan atau urut-urutan langkah ya yang harus kita tulis untuk memerintahkan sebuah alat atau komputer atau program ya. Jadi bahasanya
Kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi atau sebuah alat itu bekerja, kita harus buatkan pemrogramannya. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua kita itu akan ngebahas tentang algoritma. Oke, saya share screen dulu. Ya. Oke, jadi kita akan belajar pada pertemuan kedua kali ini yaitu tentang dasar-dasar pemrograman, yaitu terkait dengan algoritma. Nah, algoritma ini mungkin kalau bagi teman-teman yang dulunya di SMK atau ya pernah dengar-dengar ya, algoritma itu adalah hitungan sistematis ya, Dek. Jadi sistematis di mana nanti kita tuh mau ngapain sih dengan komputer gitu. Kita mau berkomunikasi dengan komputer ya. Gimana cara kita memerintahkan komputer itu agar mau nurut sama kita, suruh A, suruh B, suruh C gitu ya. Nah, overview-nya untuk algoritma ini ya. Pertama kita bahas dulu definisinya, tujuan algoritmanya apa, tahapan algoritmanya apa, lalu kriteria dari algoritma seperti apa, bentuk dasar algoritma, lalu ada metode divide and conquer, gimana caranya Anda memecah-mecahkan sebuah masalah dalam bentuk algoritma nantinya. Oke, di sini kan ada algoritma. Kenapa saya gambarkan dengan otak manusia, lalu ada gambar prosesor di sana ya. Jadi gini, algoritma itu sebenarnya adalah buah pikiran atau bahasanya logika dari seorang manusia. Ya. Adik-adik itu kalau punya ide atau bahasanya, Anda melihat nih sebuah tahapan proses bisnis dari sebuah perusahaan. Anda pasti berpikir, ini sepertinya bisa deh saya buatkan program aplikasinya. Contoh antrian. Anda kan pasti mikir, kok lama ya? Aduh, kok kayaknya bisa dipersingkat deh pakai aplikasi. Nah, itu algoritma deh. Pertama ide gitu ya, idenya baru nanti Anda tanamkan ke program. Kayaknya komputer bisa saya suruh untuk ngurusin yang ini deh. Ya kan? Contoh, aduh kok formnya manual ya, terus tulis tangan harus datang ke kantor. Kan sebenarnya sudah ada internet. Ya udah saya buatkan aja program. Dibuat ditaruh di website-nya gitu. Ya kan baru diisi form sendiri. Dan itu pun enak diketik gitu loh. Kenapa? Karena kadang tulisan tangan itu kadang nggak bisa dibaca gitu. Lalu tulisan dokter gitu. Tulisan saya juga kadang-kadang nggak kebaca, susah dibaca, nggak kebaca. Karena jarang nulis ya, karena lebih banyak ngetik gitu kan. Nah, gimana kalau dibuatkan komputernya gitu loh. Ya, tujuannya lebih mempersingkat waktu. Nah, di sini pengertian algoritma atau definisinya angka-angka ya, logis, menjelaskan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Ya, jadi logis tuh Anda punya logika nih, kayaknya bisa diselesaikan dan mudah. Kayaknya ini bisa nih saya buatkan programnya. Nah, itu tuh termasuk langkah logis, logika gitu ya. Lalu algoritma harus logis karena dapat ditentukan nilai yang bernilai benar dan salah, ya kan. Robot itu dia bisa membedakan nih. Nah, kita perintahkan, kita tanamkan sebuah kepintaran di sana. Contoh dia bisa membedakan yang mana manusia, yang mana hewan, yang mana tumbuhan, ya kan. Lalu dia bisa melakukan action di situ. Nah, kita tanamkan tuh algoritmanya. Kalau ketemu manusia dia hormat, ketemu hewan dia biasa aja, ya kan, ya kan. Kalau untuk robot tuh nggak harus seperti saya bilang kemarin ya, nggak harus bentuknya robot Gundam atau robot yang punya tangan, punya kaki gitu, enggak. Bisa aja sensor. Contoh sederhana tuh di pintu mall, ya, itu ada robot tuh sebenarnya. Begitu Anda mau masuk, itu kan dideteksi tuh sama sensor di atas pintu tuh. Begitu Anda masuk dia terbuka. Nah, ya kan, itu robot atau bahasanya algoritmanya ditanamkan di situ, ya kan. Tapi dengan catatan apa? Yang lewat di situ adalah manusia, ya kan. Ya kan begitu kan Anda masuk ke daerah sensornya, oh ini ada orang mau masuk, dia bukakan. Waduh, buat apa Pak bikin robot seperti itu? Mempermudah tugas manusia gitu loh. Ya, layanan juga. Anda bayangin kalau sebuah mall itu tidak ada layanan yang seperti itu, orang kadang-kadang wah nggak ada layanannya kurang nih, ya kan. Dulu biasanya yang bukakan pintu tuh kadang-kadang maaf ya satpamnya gitu, selamat datang gitu, ya kan dibukakan. Nah itu kayaknya satu kan harus jaga keamanan keliling, dia jaga-jaga siapa tahu ada yang berbuat jahat gitu kan. Ini malah suruh buka pintu gitu, ya kan lain tupoksi dong ujung-ujungnya. Makanya dibuatkanlah sebuah sistem atau sebuah algoritma yang untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya kan. Nah, tujuan algoritma apa sih? Jadi tujuannya adalah membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan besar, lalu memudahkan dalam membuat sebuah program masalah tertentu, untuk masalah tertentu ya dek, lalu membantu memecahkan suatu permasalahan dengan logika dan sistematis, lalu meminimalisir perusahaan program yang berulang-ulang. Jadi kita tanamkan di sebuah program komputer itu
sistematis, logis gitu. Contoh absen aja deh. Itu kan absen. Coba sekarang adik-adik, kan adik-adik udah mulai belajar pakai mouse tuh. Absennya gimana? Enak kan, gak usah tanda tangan. Oh enak Pak, tinggal klik doang. Habis itu sudah, ya kan? Tapi begitu Anda sudah klik, itu sebenarnya Anda ada semacam data yang masuk ke kami. Ada tanggal, ada jam, ya kan? Waktu kalian klik itu tercatat loh, Dek. Jadi pas kita ngeklik tadi, itu masuk tanggalnya jam berapa. Ya kan? Bahkan kelihatan yang nggak absen, ya. Dan kalian ya, mohon maaf nih, harus tetap absen ya, karena itu kebutuhan proses bisnis dari pendidikan sebagai bukti bahwa kalian tuh masuk di kelas Zoom ini gitu ya. Jadi tujuan algoritma memudahkan manusia untuk tadi yang membuat aplikasi ya. Nah, dapat melakukan pendekatan top down dan divide and conquer, lalu untuk memudahkan membuat program yang rapi, terstruktur, lalu modifikasi pada program karena bisa dilakukan hanya pada satu modul, itu nanti kita pelajarin di modular. Lalu ketika terjadi kesalahan, algoritma dapat membantu menemukan karena alur kerja yang jelas, memudahkan proses dokumentasi. Nah, kenapa dibuat algoritma untuk sebuah komputer? Ya karena kita ingin menyelesaikan sebuah masalah-masalah. Masalahnya seperti apa sih, Pak? Ya. Studi kasusnya banyak deh. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang masalah, di dunia ini tuh banyak banget masalah yang harus kita selesaikan dengan komputer. Contoh, surat menyurat. Surat menyurat tuh kenapa sih nggak bisa dibuatkan PDF-nya atau bahasanya dibuatkan digitalnya gitu loh. Kan kita tuh berfokus pada green ya. Green eco green lah bahasanya. Tidak menggunakan kertas lagi, terus paperless gitu loh. Apa-apa tuh cuma software gitu. Kalaupun harus ngeprint itu juga paling cuma berapa lembar gitu loh. Karena tujuannya apa sih ya? Kita menghemat kertas ATK kita, alat tulis kantor. Contoh dengan adanya teknologi, lihat sekarang saya kan nggak perlu lagi snowboard atau papan tulis pakai pensil atau pensil pakai spidol, ya kan? Saya bisa tuh tulis di snowboard tersebut dengan teknologi komputer dengan layar kalian gitu loh, ya. Jadi itu membuat kita lebih efisien, nggak usah beli spidol, nggak usah beli papan tulis gitu ya. Itu lebih mudah kita juga, tapi memang tadi sih modal juga gitu karena IT itu termasuk barang yang mahal. Oke, tahapan algoritma di sini pertama satu ya, ada harus tahu dulu langkah dalam sebuah algoritma seperti apa. Lalu yang kedua mengerjakan operasi sesuai dengan langkah tersebut. Nah, pertama di sini lihat dari bentuk flowchart sederhana ya, nih bentuk flowchart atau diagram sederhananya. Pertama desain algoritma dan flowchartnya. Lalu tulis programnya deh. Tulis programnya itu bahasanya kita coding nanti. Oh, saya punya logika nih, langsung tulis. Ya kan? Tes kebenaran program lalu dokumentasi. Tes kebenaran program ini seperti apa sih, Pak? Ini kalau bahasanya itu tidak ada error gitu loh. Jangan sampai pas di running itu malah program itu error, nggak bekerja gitu loh. Disuruh input data dia nggak mau terproses, ya kan? Nah, itu namanya tes kebenaran. Kalau salah gimana, Pak? Tulis ulang lagi, kembali lagi ke atas sini nih, kembali ke sini, nulis lagi programnya, tes lagi sampai benar-benar running dan bisa tidak ada error, ya. Nah, nanti kalau sudah selesai baru kita buat dokumentasinya, baru diarsipkan, ya. Makanya algoritma ini sebenarnya kita tuh bicara tentang yang masalah gimana sih caranya kita tuh buat sebuah yang manual ya bahasanya, itu dibuat otomatis. Contoh nih, ada e-commerce sekarang ada juga MOOC, ada juga e-learning, ya kan. Kalian tuh belajar bisa di mana aja, kapan aja, ya kan. Mau kapan aja. Contoh nih, saya udah buatkan video pembelajaran, kalian mau ulang-ulang juga bisa. Terus ada ruang guru, ya kan. Apa-apa ke depan ada ruang dosen, ya kan. Ruang mahasiswa, gitu. Misalnya contoh, saya mau belajar sendiri, gitu. Dengan ruang dosen bisa, gitu. Ya. Maka di sini kalian belajar tentang algoritma, gimana caranya kalian tuh buat yang dari manual itu jadi sistematis. Ya, logik juga ya, dan jangan berpikir dari manual dibuat otomatis, tapi ingat harus dibuat efektif, efisien gitu loh. Jangan buat tahapan yang sama. Oh sama Pak, cuma bedanya pakai komputer. Itu mah bukan bukan algoritma yang bagus, tidak efektif dan efisien dong. Percuma kalau Anda buat manual ya, manual tahapannya ada 7. Anda buat tetap 7 doang, cuma bedanya pakai komputer. Itu mah kurang kerjaan. Anda kalau udah gunain komputer, contoh Anda ngeliat sebuah tahapan yang berbelit-belit gitu loh, yang bikin memakan waktu lama harus ke A, ke B, ke C gitu ya.
ya kan? Anda berpikir gimana caranya tuh dalam satu tahapan atau dua tahapan itu selesai gitu loh, ya. Ya contoh, Pak, saya mau ngurus kakak nih, kartu keluarga gitu. Dan ternyata harus ke kelurahan dulu, ke kecamatan dulu, bla 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 gitu kan. Bisa nggak sih di satu tempat doang gitu? Ya, satu tempat tuh bahasa contoh saya bisa nggak dari rumah aja. Terus gimana Pak bukti-buktinya nanti arsipnya kan harus dilihat kan, diupload kan bisa gitu loh. Ya kan diupload, buktinya dicek. Nah, yang ngecek siapa? Kelurahan dong. Kelurahan dan kecamatan dicek nomor kakaknya terdaftar enggak. Oh ya terdaftar nih atas nama Pak Putut, ya kan. Ya udah tinggal klik validasi, validasi. Saya tinggal nanti datang ke Disduk Capil, itu tinggal ngambil gitu loh, bahwa telah disahkan gitu aja, ya kan. Cuma memang satu sih, pertama proses bisnis tuh nggak segampang itu deh, ya kan. Posisinya tuh ada semacam arsip atau pendataan atau tugas pokok pendataan tersebut adanya di masing-masing unit tersebut. Nah itu belum bisa digabungkan atau diintegrasikan karena mungkin infrastruktur atau apa ya proses bisnisnya tuh masih harus melalui hal-hal tersebut gitu loh. Makanya kalau memang nanti ke depan tiba-tiba ada namanya proses satu pintu atau bahasanya sudah ada di sebuah aplikasi itu langsung sekalian gitu, itu bisa gitu loh, ya kan. Contoh lagi kalau kalian mau lihat studi kasus atau algoritma tuh yang seperti saya bilang kemarin, Samsat. Samsat itu kan gimana caranya mendapatkan pembayaran pajak dari pembayar pajak, ya kan. Nah dia memanfaatkan apa? Aplikasi gitu loh. Kalau di Jawa tuh udah pakai, ada yang bisa pakai Bukalapak, ada yang ikut pakai Dana, ya kan. Di Samarinda gimana Pak? Sudah ada. Gitu. Cuma memang masih terbatas. Kalau kemarin saya nyoba di ATM sama Indomaret, seri Indomaret tuh bisa. Caranya gimana Pak? Ya tinggal Anda bayar di ATM tersebut, nanti buktinya tuh Anda tinggal bawa ke kasir. Nggak perlu lagi bikin ngisi-ngisi form gitu, nggak usah. Karena logikanya gini loh, Dek. Anda tuh datang kan, nanti kan bawa fotokopi KTP sama STNK, ya kan? Ya kan? Itu tinggal bahasa saya tuh tinggal datang ke sana nih, ke sana nyerahkan ke kasir atau bahasanya ke bagian pengeprintan gitu loh. Dia ngecek oh udah dibayar. Dia tinggal ngecek ke sistem Pak Putut sudah bayar. Udah, di print dong gitu loh. Nah, itu doang gitu. Makanya itu algoritma tadi memudahkan tadi si unit tadi gitu. Tapi jangan langsung wah lupa nanti gimana Pak nasibnya para karyawannya. Karyawannya ada yang masih mikirin dia akan dipindahkan, mungkin maaf ya dipindahkan ke tempat yang lebih produktif yang masih membutuhkan tenaga manusia ya gitu loh. Jadi nggak langsung dipecat gitu. Enggak. Ya, karena memang posisinya IT itu mempermudah gitu loh. Anda bayangin aja kalau misalnya ada orang yang manual itu kan kadang ada yang males, ujung-ujungnya pulang. Aduh lama banget nih, aku harus kerja gitu misalnya. Ya kan? Orang jadi nggak bayar pajak ujung-ujungnya dan males dan menimbulkan apa? Calo. Anda bayangin orang yang awalnya itu pengen cepat, ya kan ujungnya lah calo bayar lebih mahal, bayar uang jasa, ya kan. Nah, itu udah nggak benar deh. Itu kan ya korupsi sih kalau menurut saya ya, korupsi, ya kan. Karena lo calo tuh bahasa saya ya memudahkan, tapi bahasanya tidak apa ya, tidak integritasnya tidak ada gitu. Anda tuh kewajiban Anda yang bayar pajak tapi malah lewat orang lain gitu, lewat orang ketiga gitu kan. Bahaya juga loh kalau bisa tiba-tiba orang yang nggak amanah gitu ya. Makanya dengan adanya IT kadang-kadang kita bisa menghilangkan tadi urutan-urutan dari tahapan yang tidak penting gitu loh. Form manual lah gitu kan. Harus diketemuin dicek cuma dicentang-centang lah gitu. Ya kan. Yang kita takutkan tuh deh adanya pungutan liar gitu loh. Karena kita juga tahu sih, saya yakin mungkin ada beberapa pengalaman teman-teman ya itu sering banget tuh Pak saya diminta uang rokok gitu atau bahasanya aduh katanya uang sukarela gitu, ya kan. Ya kan. Itu makanya dengan adanya teknologi itu nggak lagi kayak gitu. Contoh nih, saya tinggal bayar lewat ATM atau lewat aplikasi seperti OVO atau Dana gitu misalnya atau ya apapun Shopee lah atau lain-lain. Saya tinggal bayar, udah, ya kan. Jadi selesai gitu. Langsung bahasanya saya nggak usah ketemu dengan orang lagi gitu, ya kan. Ya memang interaksi sosial jadi berkurang gitu. Karena posisinya kita nggak pernah ngobrol gitu, tiba-tiba langsung udah bayar, ya kan. Saya jujur aja kalau untuk pembayaran tagihan itu sudah nggak lagi saya ke apa sih ke counter-counter gitu enggak. Saya pakai Shopee, saya pakai Tokopedia, jujur aja nih, saya pakai Tokopedia, pakai Bukalapak. Kenapa? Karena ada cashback-nya deh, gitu loh. Kalau kalian juga harus tahu itu ya. Jadi tujuannya apa sih? Yang mempermudah kita juga mendapatkan keuntungan gitu loh. Cashback tuh tujuannya sebenarnya bagus juga, mereka tuh ngebantu negara agar kalian tuh taat bayar tagihan gitu loh.
ya kan? Dan kalian juga semangat juga untuk ngebayar itu, gitu. Ya. Oke, sorry, itu contoh ya. Jadi algoritma seperti itu. Oke, kriteria algoritma itu seperti apa sih? Jadi ada input, ada proses, output, ada instruksi atau program perintah-perintahnya ya. Lalu ada tujuan akhir yang mau dicapai. Tujuannya apa sih? Gitu. Ya, pertama ada input. Input apa sih? Input tuh macam-macam deh. Bisa dari keyboard, ya, dari scanner. Contohnya tuh kalau mau dari scanner tuh pakai barcode gitu. Oh, saya mau pakai bikin tiket konser. Tiket konsernya pakai barcode, jadi tinggal di-scan gitu. Nanti langsung masuk. Bahkan kalau kalian ke toko-toko retail yang udah menggunakan teknologi itu kayak seperti Indomaret, Alfamart, Hypermart, itu dia udah gunakan IT kan gitu loh. Bayangin dia tinggal pip barcode-nya tinggal scan. Nah, itu inputnya itu dari barcode tadi. Pip. Nah, langsung bayar gitu. Anda bayangin kalau nggak pakai IT deh. Ya kan, Anda ngetik gitu, Red. Secepat apapun pasti bisa pencet nol kelebihan dan lain-lain loh. Ya. Makanya kalau nggak ada IT, Anda bayangin gitu loh. Susahnya gitu. Ya kan? Kalau untuk maaf ya toko-toko yang masih sederhana gitu-gitu yang masih manual kecil-kecilan aja sih kalau menurut saya nggak masalah. Paling cuma dihitung pakai kalkulator gitu, tek gitu. Dan dia ingat gitu harga-harganya barangnya gitu. Ya kan? Tapi yang ada kesulitannya kalau dia manual adalah satu sih, dia nggak bisa mengendalikan atau memanajemen barang-barangnya tadi. Udah kedaluarsa kah, jumlah barangnya seberapa, dan lain-lain. Ya kan? Bahkan kalau mau saya tuh makanya ini peluang buat kita sih. Mungkin ada dia bisa tuh lebih ke arah yang UKM itu diterapkan IT-nya tadi dengan harga yang lebih murah dan lain-lain. Tujuannya mempermudah mereka aja sih. Contoh dalam penggunaan pembelian barang dan jasanya mereka itu nanti direkap setiap sebulan gitu. Jadi nanti bisa tahu keuntungan dia, oh saya untungnya sekian gitu. Karena selama ini kalau saya lihat mereka tuh toko itu kayak bahasanya nggak terlalu ngitung-ngitung seperti itu, yang penting jalan aja gitu. Dilihat di tempat kasir mereka ada berapa duitnya, yaitu dibelanjakan modal lagi dan lain-lain. Nah, kalau yang toko-toko retail yang besar, mereka sudah punya ada semacam neraca keuntungan tiap bulan, bahkan sampai tiap tahun gitu. Ya. Lalu ada proses rencana langkah-langkah yang harus dilakukan mencapai tujuan akhir. Tujuan akhir itu fokus goalnya dari aplikasi itu apa ya, Dek? Jadi prosesnya seperti apa? Ada tahapan bikin form kah? Atau input datanya apa saja? Nanti diproses, setelah diproses di kemana gitu. Nah, itu alurnya. Outputnya seperti apa? Nah, output ini adalah tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Algoritma minimal memiliki satu output. Outputnya itu seperti apa sih, Pak? Output itu bisa berbentuk print out, ya. Bisa juga cuma berbentuk tampilan. Tampilannya kayak mana ya? Contoh Anda tinggal buka smartphone, oh tiba-tiba sudah bayar, ya udah. Lihat oh udah bayar kok, berhasil. Nah, itu output, ya. Anda lakukan transaksi apapun begitu udah berhasil, nah itu output, ya. Nah, tergantung Anda mau pakai apa nih, ya kan? Mau pakai, Pak, ternyata di kantor saya tuh harus pakai print-printan, Pak. Ya udah buatkan PDF-nya, atau begitu nanti dia selesai proses, dia bisa nge-print. Gitu. Karena dibutuhkan buat pertanggungjawaban buat customer misalnya, invoice dan lain-lain. Tetap dibuatkan. Makanya kita orang IT itu memenuhi kebutuhannya dia apa. Dicatat ya satu-satu. Tek. Oh, inputnya ini, prosesnya ini, outputnya nanti ada dua, ini, boleh. Ya. Dan itu ya tadi deal-dealan juga ya. Ada instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Nah, ini pengalaman saya untuk pemrograman atau project ya, Dek. Itu kadang-kadang kalau kita nanya instruksi-instruksi ke orang yang mesen gitu atau customer, itu mereka tuh bingung-bingung juga gitu loh. Iya kok gitu gitu. Ikut yang ini aja, Pak, ikut yang seperti yang toko-toko online itu loh, Pak. Jadi kayak mirip kayak Gojek, kayak Grab gitu-gitu, bisa dipesen, bisa ngantar gitu. Nah, enak dia ngomongnya seperti itu, bahasanya, oh mirip-mirip seperti itu. Tapi kan kita langsung mikir codingannya seperti apa, relasi database-nya seperti apa, lalu nanti proses bisnis seperti apa, bayarnya bagaimana nih, kerjasama nggak dengan uang elektronik lain gitu loh, atau tunai dan lain-lain. Itu langsung ngaung-ngaung ke atas, ya nggak apa-apa. Kalau mau mempermudahnya tuh, Anda buat dulu rancangan programnya atau blueprintnya, itu nanti Anda hitung-hitung tuh, ya. Nah, nanti kalau menurut saya sih memang customer itu kadang-kadang kan memang maaf ya, beda ilmu gitu loh, beda ilmu dalam artian mereka kadang nggak paham dengan bidang kita. Makanya gimana caranya anak-anak SI atau bahasanya mahasiswa SI, lulusan SI itu mampu berkomunikasi dengan mereka gitu loh. Oh, Bapak mau ini ya, tawarin gitu loh. Oh, maksud Bapak tuh yang ini, nanti bisa dipesan kurir, tulis nanti, oh ini ada jasa kurir, oh ada jasa pengiriman makanan,
oh ada toko-toko merchantnya, dicatat di situ. Nanti kalau sudah dibuatkan bentuk blueprint, terus nanti ketemu lagi dengan customer-nya, tanyakan apakah betul ini, betul ini, betul ini. Sudah Anda disetujuin, Anda kontrak gitu. Kontrak dalam artian jangan sampai nanti begitu lagi jalan, lagi dibuat programnya dia nambah-nambah. Ya. Salaman, oke Pak, deal ya, kita tahapannya ini aja gitu. Tahapannya cuma sampai batasan pembayaran dah selesai, gitu. Outputnya selesai ya. Nah jadi itu kalau misalnya dia mau nambah-nambah, manajer proyek atau Anda yang di bidang SI itu bisa nolak gitu loh. Ya. Aduh kalau ditolak nanti gimana Pak? Nanti saya dimarahin atau saya nanti bakal diputus kontrak. Ya kan? Ya enggak deh, bahasanya pasti gini loh. Kalau dia mau nambah, Anda harus bilang dulu gitu loh. Sama, oke Pak, kalau nambah berarti duitnya nambah. Aduh, nggak ada duitnya deh. Ya udah, tahun depan Pak, penganggaran aja lagi untuk pengembangan. Ya, minimal kebutuhan optimal kita terpenuhi dulu. Gitu. Kebutuhan bisnisnya Bapak kemarin terpenuhi dulu. Nanti kalau bagus diterima masyarakat, baru kita kembangin. Ya, karena posisinya ini sudah deal harga sekian dengan kontrak kemarin. Jadi kalau misalnya Bapak mau nambah ya berarti ada penambahan biaya karena memang menambahkan fitur. Gitu loh. Ya Anda bayangin aja kalau Anda nambahkan sebuah RAM di komputer Anda, yang pertama 2 GB jadi 8 GB, masuk Anda mau gratis? Ya kan? Pasti bayar gitu loh. Nah, itu harus berani deh, harus profesional gitu. Jangan takut, aduh Pak, saya takutnya diputus kontrak. Ya profesional dong dia gitu loh, posisinya kan seperti itu. Kalau emang deal-dealan harganya dari awal sekian ya sekian gitu. Jangan sampai seperti saya bilang kemarin, harga spek cuma maaf ya 20 juta, tapi dia nambah-nambah yang harusnya dibayar harusnya 50 juta misalnya. Anda rugi 30 juta gitu. Ya kan? Ada bahasanya kerja rudi ya kan. Kerja tanpa dibayar tuh gimana gitu. Kasihan programmernya, teman-teman Anda yang kerja gitu. Anda juga habisin waktu juga buat ngerjain itu gitu. Ya kan, tapi nggak dibayar gitu. Makanya Anda harus berani menolak. Tujuannya bukan berarti sombong atau apa, tapi profesional gitu. Menghargai karya kerja Anda juga, teman-teman Anda gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi memang kadang-kadang nih, kita tuh suka nggak enakan. Nggak enakan, kalau contohnya mesen teman kita sendiri, atau atasan kita sendiri gitu ya, mesen gitu kan. Di luar tupoksi misalnya gitu. Ya posisinya kita kembalikan lagi gitu loh. Kita jelaskan lagi lah, Pak ini ilmu saya Pak, ini kebetulan saya udah kuliah, bayar mahal-mahal, bayar UKT gitu. Orang tua saya nyekolahkan saya, terus saya kalau nggak dibayar ya Pak gitu. Saya juga mau nabung, nah gitu-gitu nanti dia pasti nggak enak gitu. Oh iya kasihan ya, minimal ada apa gitu, ya kan? Minimal dibayari makan, kata dan lain-lain ya. Karena itu salah satu bentuk profesionalitas bekerja. Oke, bentuk dasar algoritma itu ada sequen, ada perulangan, percabangan. Ini nanti kita akan bahas semuanya ya. Jadi ada yang nggak usah bingung nih apa sih Pak? Itu bentuk-bentuk dari algoritma, urutan, perulangan, sama percabangan. Nanti kita bahas ya di pertemuan 6 sama 7 itu sequen itu kita bertahap aja bisa. Kalau perulangan tuh kalau saya nggak salah di pertemuan 9 ya. Kalau percabangan 7 sebelum UTS. Oke, analisis algoritmanya itu banyaknya langkah, besar dan jenis input datanya, jenis operasinya berapa, komputer dan kompilatornya, lalu jumlah memori. Kadang-kadang kalau kita bikin sebuah algoritma itu kadang-kadang kita harus pikirkan apa sih? Pertama langkahnya seperti apa. Jangan bikin sebuah sistem atau program itu next-nya baik-baik banget gitu. Next Pak, next. Ada paling males kan kalau tiba-tiba install itu next-nya baik banget. Ya kan? Itu paling males gitu loh. User paling males gitu. User tuh maunya sekali langkah itu sudah gitu loh. Ya. Semakin sedikit langkah dia semakin efisien, semakin efektif juga gitu loh. Ya kan? Contoh pengisian biodata, aduh Pak, kok males banget ya bikin nginput data itu ngisi NIM, nama, alamat, nomor handphone, jenis kelamin, agama misalnya. Itu kan sebenarnya data sudah ada Pak, bisa nggak diambil? Jawabannya bisa. Pakai namanya API gitu, di program, ya kan? Ketika masukkan NIK atau NIM kita di sistem, saya ketik enter terus muncul data saya di situ. Ngambil dari mana? Dari SIA. Kalau KTP dari mana? Dari Dukcapil gitu loh. Jadi saya nggak usah ngisi form-form lagi gitu loh. Ngapain itu ngisi form banyak-banyak? Kalau datanya sama gitu kan. Nggak berubah gitu loh. Ya. Lalu jenis operasinya seperti apa? Itu diperhatikan juga. Operasinya apakah ada input, ada editnya, ada delete-nya ya, atau ada manajemen datanya ya kan, atau proses bisnisnya dia agak ribet pakai barcode dan lain-lain. Itu juga harus Anda perhitungkan.
Lalu komputer, nah spek komputer seperti apa? Jangan juga nanti ada yang alasan usernya, aduh Pak, komputernya lemot, gitu. RAM-nya cuma 2 GB nggak kuat, ya kan? Nah, Anda perhitungkan dulu, oh ternyata program yang saya buat itu spek minimumnya komputer dengan 2 GB udah bisa jalan. Ya udah, dijelaskan di situ di dokumentasi, ya. Jangan sampai nanti Anda disalahin, kok nggak gerak ya? Ternyata dia sengaja pakai komputer lama gitu, komputer lama yang jadul. Bahkan kadang-kadang user tuh sering cari-cari kesalahan kita deh gitu loh. Jadi kadang-kadang coba pakai handphone bisa nggak pakai handphone, saya males pakai komputer, nah bisa nggak pakai tablet gitu loh, ya kan, atau nggak bisa nggak nanti diakses lewat ini lewat itu gitu. Tujuannya apa? Karena mereka kadang-kadang merasa waduh ada teknologi nih, saya harus belajar lagi nih, males gitu, ya kan. Nah orang-orang kayak gini nih yang memang harus kita ajak, kita diskusikan, kita kita rangkul gitu loh, jelasin Pak ini bagus loh buat pesan Bapak gitu loh. Kalau Bapak nggak menggunakan ya mungkin Bapak saya ajarin manfaatnya dulu. Mudah kok Pak. Nah kita jelaskan kemudahannya. Gitu. Nggak langsung Anda musuhin, langsung Anda banned akunnya gitu. Ya kan. Justru kalau kita seperti itu malah IT itu bisa nggak dipakai gitu loh. Kenapa? Tidak didukung gitu loh. Tidak didukung oleh penggunanya gitu. Nah yang paling penting sih sebenarnya adik-adik itu pegang namanya top management. Top management tuh atasannya langsung. Contoh kalau dalam sebuah pemerintahan tuh kita tuh negosiasinya bukan lagi dengan kayak lurah, dinas, kepala dinas gitu ya. Tapi langsung pegang aja contoh wali kotanya. Koordinasikan, Pak saya ada aplikasi nih untuk A, B, C, D untuk mengelola data-data kelurahan bla 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 misalnya, ya kan. Itu kalau begitu atasnya bilang, oh ya pakai nih, ya kan. Terus ada buktinya, ini ada suratnya. Udah, mereka pasti ngikut kalau di bawah. Ya kan, diajarin, nah gitu loh. Tapi beda kalau kita bikin project itu di bawah, di kalangan staff doang gitu bahasanya. Ya maaf ya di staff bagian bawah. Itu kadang-kadang begitu kita sudah buatkan kan, oh staffnya udah, oh bagus nih dek, ya kan. Staffnya udah iya, oh bagus nih. Pas sampai di atas, ternyata atasannya nggak setuju. Ayo gimana? Nggak dipakai dong. Yang bawah juga nggak berani dong. Aduh maaf deh, atasan saya nggak setuju. Nah, selesai kan? Makanya saran saya kalau Anda pergi menawarkan sebuah project, itu Anda tawarkan ke bosnya atau atasannya langsung. Jangan sama bawahannya. Gitu. Karena kalau bawahannya sih kalau menurut saya, begitu atasannya udah nggak setuju ya nggak dapet. Tapi kalau atasannya udah bilang, oke saya gunakan nih aplikasi yang Anda mau buat, ya kan? Nanti diajarin ya. Nah oke, itu udah project Anda. Ya. Divide and conquer. Nah, di sini divide and conquer itu adalah memecah-mecah masalah dan menjadi beberapa bagian. Divide membagi masalah menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan, memecahkan penyelesaian masalah masing-masing masalah secara rekursif, lalu menggabungkan solusi dari masing-masing masalah sehingga membentuk solusi dari masalah semula. Nah, bentuknya seperti apa sih divide and conquer? Itu seperti ini, Dek. Satu problem, ya deh, satu problem itu bisa jadi banyak masalah. Ya. Terus bisa dijadikan sub problem lagi. Kalau saya sih gini, ide logikanya tuh, Anda bayangin kalau nanti Anda mau skripsian atau tugas akhir ya, itu ada satu masalah, itu bisa Anda bagi-bagi ke teman-teman Anda tuh. Saya lagi di dinas perhubungan nih, dinas perhubungan butuh data kepegawaian. Kepegawaian itu luas banget ya, ada penggajian, ada kepangkatan. Nah, itu Anda bagi-bagi tuh sama teman-teman Anda. Bikinkan deh programnya sistem informasinya gitu. Nah, itu bisa jadi sub-sub problem ya. Dan itu sub problem itu bisa jadi judul-judul sendiri-sendiri ya. Gitu. Jadi jangan lagi berpikir, saya di PU nih, contohnya saya tadi di PU. Saya ngerjain semuanya nih Pak. Anda jadi masuk ke dalam proyek abadi. Mau Anda kerja terus sana, terus nggak lulus kuliah. Gitu kan. Anda bagilah ke teman-teman Anda di sini, ada teman Anda dekat satu tim gitu kan. Itu lebih mudah gitu loh. Jadi cepat selesai dalam satu masalah ini. Itu bisa Anda selesaikan bersama-sama teman-teman Anda gitu loh. Ya, proyekan ya. Nah, kalau misalnya contoh pas Pak, itu kan pas saya kuliah. Kalau saya udah kerja gimana? Ya Anda harus bikin tim yang cukup besar gitu loh. Ya pasti saya yakin untuk masalah sebesar ini itu dananya juga besar gitu loh. Bisa miliaran, bisa ya tergantung dari proses bisnisnya ya gitu loh. Kalau dia permasalahannya besar dan Anda udah analisis kan. Anda analisisnya Pak. Analisisnya Pak, oh nih mau bikin kepegawaian ya Pak, kepegawaian PU. Pakai kepegawaian PU itu ada apa aja sih Pak? Ada jabatan, ada kenaikan pangkat, ada keuangan, gaji berkala lagi dan lain-lain. Ada lagi nanti ada proyek tender dengan siapa, bla bla bla. Itu makin lama makin banyak masalahnya gitu di dalam itu, ya kan. Baru nanti mengerucut sampai dengan solusinya. Dibuatlah sistem yang terintegrasi, ya kan. Kepegawaian itu nggak hanya masalah dengan data-data karyawan doang atau pegawai doang.
macam-macam deh isinya, ada gaji lah ya kan, ada yang tadi saya bilang mungkin nanti dia bisa proyekkan dengan yang lain gitu kan, bahkan ada yang masalah mutasi lah dan lain-lain, itu semua dibuat programnya. Kalau untuk contoh lagi nih mungkin biar lebih jelas ya, contoh ada bayangin aja di sini ini corona nih, maaf ya contohnya, maaf agak-agak sensitif sih, tapi ini penting karena isunya lagi hot banget nih, corona nih masalahnya kemana-mana nih, kesehatan, ke pendidikan, ke infrastruktur, bla 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 lah, ya kan. Nah, Anda tuh bikin program gimana caranya? Contohnya, Dek, aduh Pak, saya tuh kalau ngeliat corona tuh sekarang tuh kayaknya ribet di masalah DPO, itu loh yang orang-orang dalam pengawasan ya. Nah itu. Jadi biasanya ada yang positif, ada yang dalam pengawasan, gitu kan. Itu bisa nggak sih dibuatkan aplikasinya? Jawabannya bisa deh. Gitu loh. Ya. Caranya sebenarnya Anda buatkan aja sebuah program, daftarkan email handphonenya, ada GPS-nya kan. Anda daftarkan, bikinkan aplikasinya, logikanya ya. Nanti begitu saya udah daftarkan di pemerintahan, nanti dia diawasin tuh. Dia nggak boleh keluar kota misalnya dalam waktu 14 hari, ya kan. Dia harus isolasi mandiri misalnya, ya kan. Nah, berarti kalau di situ dia isolasi mandiri, maka dia dideteksi, oh dia nggak kemana-mana, di rumah aja, di diem aja, handphonenya diem aja tuh di rumah, ya udah nggak kemana-mana gitu. Ya, tujuannya cuma sih kayak mapping aja sih. Kalau Anda pernah lihat pakai Gojek ya atau Grab ya, itu kan kelihatan tuh kalau apa sih si Gojeknya driver itu jalan mengarah ke rumah kalian gitu kan. Itu kelihatan, Mas. Mirip-mirip seperti itu juga untuk yang tadi, untuk yang masalah COVID. Nah, nanti ke depannya mungkin kalau saya sih ingin itu ada data-datanya lengkap gitu loh, ya. Ya, tujuannya biar orang itu tahu gitu loh, oh ini lagi lagi dalam pengawasan gitu loh. Makanya orang tuh bisa nentuin zona merah, zona hijau, itu tuh dia dari data mappingnya dia gitu. Nah, mappingnya lebih enak kalau pakai Android atau bahasanya bisa diakses lah ya. Nah, kita kembalikan lagi sih kalau memang itu ada, dan karena kalian masih baru belajar ya, baru langsung lupa idenya bagus sih, tapi saya belum bisa apa-apa nih. Ya nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng. Makanya kan belajar dasar-dasar algoritmanya dulu ya, dasar-dasar pemrograman dulu. Nanti kalian bisa memotak-motak dari masalah ini itu ke bagian-bagian masalah yang harus kalian jelaskan. Nah, ini contoh untuk program sederhana ya. Mau bikin ascending aja deh, ascending tahu ya, mengurutkan ya. Urutkan dari bilangan terkecil sampai terbesar di sini. Pertama angkanya seperti ini, Dek. Ya kan? Nah, angka seperti ini, aduh, kok berantakan ya. Nah, tiba-tiba mau disederhanakan. Nah, dibuatlah dibagi dua, ya kan? Masalahnya dibagi-bagi gitu loh, dibagi-bagi. Tujuannya apa? Biar lebih mudah gitu loh, programnya. Bahkan kalian juga bisa lebih mudah memahamin yang mana yang saya kerjakan terlebih dahulu gitu loh. Ya. Nanti kalau sudah hasil outputnya apa? Di sini dikumpulkan. Oh, 3, 9, 10, 27, 38, 43, 82 itu yang urut. Dari terkecil sampai terbesar. Nah, seperti itu. Jadi, algoritma itu urutan langkah-langkah logis deh. Jadi, gimana caranya kita urutkan langkahnya, terus kita bikin problem tadi gitu loh. Ya. Saya sih idenya tuh contoh hal-hal kecil lah, sepele. Contoh, rapot online deh. Pas saya mau buat dong rapotnya tuh online gitu. Saya tuh ngerasa kalau rapot yang dulu-dulu itu kok sebenarnya bisa loh dibuatkan online-nya gitu. Ya kan. Pakai PDF aja deh. Jadi enak gitu loh. Jadi kalau bahasa saya tuh orang tua tuh nggak perlu ke sekolah lagi ngambil rapot gitu. Ya kan. Dikirim aja lewat PDF. Gitu. Sebenarnya kalian juga di SIA nanti itu udah nggak pakai rapot bahasanya, pakai KHS kan. KHS itu bisa dilihat langsung gitu loh. Nah, cuma masih belum ada sih fitur untuk mengirimkan ke email orang tua kalian gitu. Sebenarnya saya berpikir pengen buat gitu. Pokoknya bisa deh dikirim ke orang tua. Jadi kalian tuh nggak bisa bohong-bohong gitu. Oh, gimana kuliah bagus, ya kan? Karena orang tua kadang-kadang kalian juga dapat KHS nggak dilihatin orang tua, disembunyiin gitu kan. Takut nanti dimarahin, ya kan. Ya makanya saya bilang deh belajar serius gitu loh. Karena posisinya orang tua tuh cuma pengen tahu aja apakah kamu udah belajar gitu loh. Ya, jangan kalian malah sama orang tua sendiri gak akrab gitu loh, ya kan. Kalian nih kalau dia terbuka, oh maaf Pak, kemarin saya untuk mata kuliah yang ini itu kurang belajar karena kemarin tugasnya lumayan cukup berat dan kemarin saya sempat sakit. Nah, cerita sama orang tua gitu loh, ya. Orang tua atau siapapun ya, atau kakak atau siapa aja gitu. Jadi jangan dipendam sendiri gitu, karena kuliah itu deh
memang satu sih kalian diajarin untuk mandiri gitu loh. Nggak lagi kayak anak SMA yang diurusin, berangkat pagi-pagi bangunin, bangun. Gitu. Kalau udah mahasiswa tuh udah kembali ke diri Anda gitu. Anda mau dapat ilmu nggak? Ya kuliah, ya kan. Belajar yang serius, rajin. Orang tua cuma nyupport aja deh, ngasih bayar UKT kalian gitu loh ya. Makanya kalian tuh kuliah betul gitu ya. Jangan main-main. Oh, lu nanti aja lah. Gue masih muda gitu. Ya kan. Orang tua gue kaya gitu. Ya, gue gitu ya. Saya kaya nih, ya kan. Jangan, Anda juga harus jaga etika juga gitu. Orang tua itu ya gimana juga dia teman, ya, teman hidup kalian, teman hidup lagi. Lebih ke arah apa ya? Curhat juga boleh sih kalau saya. Karena kadang-kadang kalau kita ngobrol sama orang tua tuh dia lebih ngerti kita dari kecil kita dirawat gitu kan. Besar tuh kadang-kadang mereka tuh ingin berkomunikasi gitu. Cuma kadang-kadang kalian atau saya juga kadang-kadang tuh mau komunikasi dengan mereka tuh kadang-kadang takut-takut juga gitu. Ya kan. Sebenarnya kalau yang bagus kalian tetap jaga komunikasi dengan mereka. Mumpung mereka masih bisa membantu kita. Ya. Kan Pak, saya takut Pak kalau cerita jujur sama orang tua saya mau dipukuli gitu, ya kan? Karena orang tua saya kolot, ya aduh, itu beda lagi. Nah, cara komunikasinya berbeda gitu loh. Karena kadang-kadang ada orang tua sih memang tergantung individu lagi. Itu ada yang penting hasil gitu loh, ya kan? Saya nggak mau tahu kamu harus dapat IPK sekian gitu, nggak boleh dapat nilai sekian gitu. Tapi mereka nggak tahu prosesnya waktu kuliah seperti apa, ya kan? Nah, Anda makanya komunikasi yang baik gitu. Ya nanti bisa bilang, Pak, maaf ini nilai saya yang ini dapat, maaf yang nggak lulus atau D misalnya. Cerita ke orang tua, nanti saya ngulang Pak. Gitu. Cerita dan ngaku dosa lah kalau misalnya memang. Karena posisinya nilai seperti itu kan pasti ada sesuatu yang menyebabkannya. Contoh, Anda ngerjain tugas lah, Anda males lah, ya dan lain. Mending ada komunikasi. Oh, kan habis. Oke, jadi terima kasih untuk perkuliahan kita di video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, saya minta maaf kalau ada kesalahan atau salah-salah ngomong dengan ini, karena memang ini kuliah dengan video pembelajaran. Saya sampaikan apa yang saya pahamin. Mungkin sekian dulu perkuliahan kita online ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.